Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sudah ada di perpustakaan IK Bakti Wiyata Kediri ya. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber saya yang luar biasa sekali. Senior saya di senior apa ya? Senior di UKM. Teman main saya lah, lebih enak teman main saya, Mas Ya, ya. Azul. Beliau ini yang sekarang di sini. Beliau ini sudah cukup lama bekerja di bidang kepustakaan mulai zaman di Batam dulu. Lanjut kuliah juga kuliah di kepustakaan dan pekerjaannya sesuai ya Mas dengan apa yang dikuliahkan dulu, nggak seperti saya nggak jelas. Alhamdulillah. Tetap Oke. jelas dong. Oke, langsung saja monggo Mas Azul untuk memperkenalkan diri. Oke, kenalan nih. Oke, Ya, assalamualaikum kenalan dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan teman-teman. Namaku Zulfa Fidiansyah. Dulu waktu S1 lebih sering dipanggil Azul. Itu dari Fidiansyah Zulfa sih. Dibalik ya. Ya dibalik betul. Karena dulu yang namanya Zulfa itu ada 3. Oke. Daripada Untuk salah orang ya. oke, untuk membedakan aja biar gampang. Betul. Dulu saya Zulfa itu juga biasanya nama cewek sih. iya. Bener, saya sering dipanggil ibu soalnya. Udah Bu biasa. Zulfa. Nggak apa-apa, udah biasa. Oke. Dulu ya betul. Ini teman saya, teman UKM, teman main ya. Oke, di Batam juga ketemu, di Jogja juga ketemu. Tinggal ke Bojonegoro ini yang belum ini. Saya Di belum Kediri belum juga main ke ketemu lagi. rumahnya ini. Ya monggo kalau mau main ya. Siap. Ya dulu saya UNER angkatan 2011, prodi ilmu informasi perpustakaan fisik. Kemudian lanjut di Gajah Mada di UGM tahun 2015, prodinya kajian budaya dan media, minat manajemen informasi dan perpustakaan. Masih linear. Masih ini. Itu dulu kuliahnya langsung lanjut misalnya S1 langsung S2 atau sudah sempat kerja dulu, Mas? Ya tadi sempat kerja dulu. Kerja Jadi dulu. setelah lulus 2015, Hmm. 2016-nya itu kerja dulu di Batam, Kepulauan Riau, di Politeknik Negeri Batam sebagai pustakawan. Nah, terus baru di 2018 lanjut S2. Oke, berarti sempat kerja dulu hampir setahun lebih ya? Lumayan ya 2 tahun. 2 tahunan di Batam. Tahun 3 bulan. Oke. Di pengalamannya sudah bawa data lapangan dulu terus langsung lanjut S2 gitu. Betul. Nggak langsung tiba-tiba S1 langsung S2 karena itu biasanya untuk pengalaman saya pribadi orang-orang yang seperti itu biasanya nggak tahu di lapangan ini faktanya seperti apa. Iya. Jadi ya alhamdulillah Mas Azul ini sudah sempat kerja dulu sebelum lanjut, jadi bisa menguraikan fakta lapangan dengan dasar teori yang mumpuni. Oke Mas, pertanyaan pertama saya nih, ilmu kepustakaan itu kan saya jujur Mas pertama kali masuk di UNER saya kaget loh, di UNER itu ada ilmu kepustakaan. Saya bahkan ketika saya SMA saya tidak kepikiran namanya ilmu kepustakaan itu ada jurusan tersendiri. Serius ini. Jadi saya jujur Mas buta sama sekali dengan ilmu kepustakaan itu apa. Kalau masuk penjaga perpus itu jujur ya Mas, ketika saya SMA, SMP dulu mikir kualifikasinya penjaga perpus ini apa ya? Untuk jadi ini gitu loh. Apakah ahli ya, kalau dulu kan memang ada di bidang saya lupa dulu untuk yang urusan dokumen yang untuk urusan pemberkasan arsip. Saya pikir itu yang masuk di perpustakaan yang ke perpustakaan itu dari kearsipan gitu. Ternyata ada sendiri gitu jurusannya kepustakaan. Mungkin bisa diceritakan dulu lah dari model pendidikannya di perpustakaan itu seperti apa sih? Oke, berarti terkait prodinya gimana ya? Ya, terkait prodinya karena saya yakin saya yang sudah lulus sudah tahu bahwa di sana ada prodi kepustakaan. Saya masih nggak tahu kepustakaan itu ngapain. Jujur ini Mas, apalagi untuk anak-anak yang SMP atau SMA yang saya yakin sangat sedikit sekali di tempat kita di Wakanda ini untuk di negeri Wakanda ini yang kepikiran untuk mau jadi apa kamu? Jadi pustakawan. Saya yakin sangat jarang. Masuk perpus saja paling ya bisa dihitung jari lah ya berapa kali gitu loh. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Oke. Jadi terkait bidang kepustakaan ya, dan prodi ilmu perpustakaan atau ilmu informasi perpustakaan itu sebenarnya lebih banyak mengkaji soal gimana kita bersinggungan dengan data retrieval, penemuan kembali, kemudian bersinggungan dengan pemustaka ya, dalam ini patron.
Jadi kita juga melihat bagaimana perilaku dari orang-orang, karena pemustaka itu kan punya background yang beragam ya, sangat beragam. Jadi kita harus bisa tetap memberikan layanan prima kepada background yang banyak tadi gitu. Jadi yang dipelajari di ilmu perpustakaan itu ya banyak sih sebenarnya. Kalau yang kemarin waktu saya S1 itu lebih banyak mengkaji ilmu informasi. Untuk perpustakaan juga dapat berupa kayak katalogisasi, klasifikasi. Kemudian yang paling saya ingat tuh, yang paling saya suka itu mata kuliah masalah minat baca. Oke. Nah, kita Ada tuh. itu rahasia umum ya di tempat kita. Negeri Wakanda ini. Di negeri Wakanda ini minat bacanya sangat rendah. Kalau nggak salah itu ya di bawah-bawah lah. Bahkan sejumlah negara Afrika yang mereka bilang negara dunia ketiga itu minat bacanya masih lebih tinggi. Saya yakin kalau disediakan perpustakaan seperti yang di belakang saya ini, kayak buku seperti ini, minat bacanya akan jauh lebih tinggi daripada di sini yang sudah ada. Ya mungkin tahu lah ya, yang masuk sini berapa, dari mahasiswanya berapa, rata-rata hariannya. Ya seperti itu sih. Yang ya menurut saya memang minat baca ini suatu hal yang menarik. PR kita bersama yang ada di sini. PR kalian juga nanti kalau kalian sudah punya anak, bagaimana untuk meningkatkan minat bacanya itu sebuah PR yang luar biasa besar itu. Oke. Iya, sebenarnya ada hal sih yang mungkin sebenarnya tak koreksi dulu ya. Maksudnya it's okay, masalah minat baca mungkin masih problem ya di Indonesia gitu. Cuman sebenarnya nggak gitu juga pada realitanya. Karena yang jadi problemnya itu adalah masalah akses. Malah akses gitu. Sebenarnya banyak kok teman-teman yang mungkin kunjung ke perpustakaan gitu kan, atau mungkin ada juga perpustakaan di jalan ya, di street itu, jalanan gitu kan, komunitas-komunitas, perpustakaan yang mobil biasanya di ini untuk keliling. Ya betul. Terus komunitas baca yang saya maksud tadi, istilahnya mereka juga berdiskusi dan sebagainya. Sebenarnya untuk masalah baca satu sisi juga udah oke sih sebenarnya, nggak kalah juga sama negara lain. Oke. Ya, mungkin kita masih mengacu pada data yang sering beredar ya. Ya, data nggak tahu lah tahun berapa itu. Udah lama sebenarnya. Oke. Jadi udah dikoreksi ya. Oke. Jadi terkait minat baca sebenarnya sudah bagus nih. Dan teman-teman kalau minat baca juga sebenarnya tidak hanya pinjam buku ya, karena masalah minat baca ini kan nanti juga terkaitnya sama literasi gitu. Jadi mereka mungkin baca bukunya udah bentuk format yang berbeda. Kayak e-book misalnya, e-journal gitu. Ya saya bukan orang yang nyaman baca e-book atau e-journal. Nah itu problemnya. Ada yang saya lebih suka, ya Anda pun punya e-book, saya print juga, endingnya saya baca. Soalnya bisa di stabilo, bisa di underline mana-mana poin-poin penting yang harus dibahas itu. Soalnya ada tipikal yang suka book fisik gitu kan, karena mungkin lebih nyaman gitu. Dan kadang ada juga orang yang suka bau bukunya, buku baru gitu kan. Wah, fetis. Memang ada yang suka kayak gitu memang. Okay. Terus kalau misalkan e-book mungkin lebih lelah di matanya kayak gitu kan. Macam-macam, ada yang suka e-book kayak gitu, lebih simpel gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut Mas Azul sendiri yang berkuliah dan sebagai praktisi juga kan, itu lebih ke masalah akses ya? Iya, masalah akses ya. Masalah akses, berarti bukan minat baca apa belumnya. Oke. Back to point lah Mas. Di sana itu yang dipelajari dan mungkin seperti kalau kita mau masuk di teknik ya, itu kan memang sudah jelas harus kuat secara perhitungan, bagaimana kita menghitung, mengkalkulasi dan lain sebagainya. Karena saya juga alumni institusi tetangga sebelah, walaupun cuma diploma, saya alumni di sana, ya memang kita diajarkan untuk menghitung, bahkan untuk menata jaringan dalam contohnya sebuah ruangan ini. Kabel FO-nya pakai berapa, fiber optic-nya pakai berapa, terus pakai yang jenis jack konektor apa, itu benar-benar harus kita hitung untuk mengefisiensikan biayanya. Seperti itu. Nah, itu kan contoh bahwa hampir di semua teknik. Jadi kalau ada yang bilang teknik nggak butuh matematika, nonsens ya. Semua teknik itu kalau misalnya teknik apapun, D1 sampai S1 bahkan sampai lanjut, itu benar-benar salah satu yang dipegang adalah kemampuan untuk menghitung, mengkalkulasikan. Nah, kalau yang di perpustakaan mungkin skill dasar yang perlu dimiliki atau yang perlu diperdalam lah. Baik itu ya nanti otomatis kuliah, dan di ranah prakteknya itu apa? Kalau di ilmu perpus ya? Iya, di ilmu perpustakaan.
Sebenarnya kalau masalah praktik lebih ke ilmu murninya ya kalau nyebutnya ya. Oke. Ilmu perpus. Jadi kayak prinsipnya itu retrieval. Kata kuncinya retrieval. Retrieval itu apa? Retrieval itu kayak sistem temu kembali. Jadi mungkin teman-teman yang pernah mampir ke perpus atau pinjam buku bahkan, pasti kan di bukunya ada kayak punggung gitu kan ya. Ada Ya, ini nomor-nomor. kode nomor-nomornya seperti ini ya. Ada nomor-nomornya, itu namanya nomor klasifikasi. Oke. Terus dia masuk subjek apa? Ada Ini kan ada contohnya nih koleksi umum keperawatan, kan? perawatan itu kan misalkan. Nah, jadi kalau di ilmu perpus memang ada kayak kategorisasi, klasifikasi, subjek, dimana nanti ketika itu dikelompokkan itu untuk memudahkan penemuan kembali informasi gitu. Ketika pemustaka request buku apa gitu kan, atau mungkin koleksi yang lain gitu kan, ada kodenya gitu, pustakawan atau staf perpus itu bisa mudah dengan cepat gitu. Oh, berarti ambil di ini, blok ini. Betul. Sebenarnya ilmu perpus juga tidak hanya bisa digunakan di perpustakaan, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Oke. Misalkan nih di rumah kita punya barang apa gitu kan, Diinventaris, terus atau mungkin dikasih kode tertentu sesuai keinginan kita gitu kan. Nah nanti kita kelompokkan tuh di mana posisinya. Nah itu untuk memudahkan aja sih. Kayak gitu sih penerapannya banyak ke situ. Cuman untuk materi yang didapatkan itu nggak sekedar ilmu perpusnya, tapi juga ilmunya terkait tadi yang saya sebutkan di awal, patron ya, terkait patron, perilaku pengguna ya. pakai bahasa yang umum Mas. Kalau pakai bahasa teknis ini karena audiens kita kan umum ya. Saya pun mengkondisikan bahwa saya orang umum Mas Wijo. Kalau istilah-istilah kepustakaan saya banyak nggak paham. Kalau ngomong istilah teknik mungkin saya masih ngerti karena masih bersinggungan gitu loh. Sorry. Ya maksudnya lebih ke pemustaka gitu, seperti apa perilakunya, terus lebih ke manajerial, termasuk ilmu manajemen ya, itu juga diajarkan. Terus IT juga dapat, karena memang perpustakaan kan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi terkait pembuatan sistem atau aplikasi perpus, nah itu juga diajarkan. Gitu. Jadi biasanya lulusan ilmu perpus atau ilmu informasi perpustakaan itu nanti spesialisasinya banyak. Ada yang minatnya ke IT, ada yang minatnya ke yang tadi kayak masalah pustaka, atau mungkin ke manajerial kayak gitu. Ini perspektif saya ya. Iya nggak apa-apa, karena kan ya bagaimanapun saya mengundang narasumber karena kita berdua ini sama-sama tidak bisa mengeluarkan hukum dan mengeluarkan teori sendiri masih levelnya. Jadi yang digunakan, saya garis bawahi seluruh yang ada di podcast ini selain yang mengutip literatur itu murni subjektivitas kami berdua. Jadi nanti kalau ini, wah saya ngutip dari mana? Ngutip dari podcastnya Mas Farid, habis kamu. Nggak bisa tuh, masih belum layak untuk dipakai. Jadi ini masih murni pendapat subjektif, bukan pendapat ahli. Ya, saya garis bawahi dulu. Ya walaupun saya memang kerja di bidang ini, tapi kan ya mungkin disclaimer dulu kali ya. Iya, disclaimer dulu di awal bahwa kita berdua ini menyampaikan ini dengan sudut pandang subjektivitas kita pribadi. Pakai pengalaman. Kalau yang saya ini kan Mas seringkali nih di kampus, terutama kampus Anda S1 dulu, itu kan anak-anak atau mahasiswa lah. Mahasiswa itu ke perpus biasanya nyari buku jarang. Saya yakin lebih ke nyari akses internet ya. Akses internet. Kalau saya lebih parah lagi Mas, saya ke perpus dulu karena tempat duduknya cukup nyaman buat tidur. Sofa panjangnya. Saya pindah tidur di antara jeda kuliah gitu. Capek mau cari tempat yang cukup hening ke perpus, alasannya apa? Pindah tidur. Ya, ini menarik nih. Maksudnya terkait apa ya? Mungkin paradigma atau sudut pandang kali ya. Iya. Perpustakaan itu seperti apa gitu kan? Fungsionalnya. Stigmanya orang ini kalau stigma itu lebih inilah. Itu istilah yang agak asing tapi orang masih familiar dengan bahasa stigma. Jadi kan mungkin banyak orang awam itu kan melihatnya perpustakaan itu hanya untuk baca buku, gitu kan, mengerjakan tugas, yang benar-benar ya berkaitan dengan buku gitu kan. Sebenarnya yang terbaru yang semakin kesini itu fungsi perpus nggak hanya untuk itu, bisa juga untuk rekreasi, untuk mungkin ada event, ada kegiatan yang lain gitu kan. Bahkan kayak tadi misalnya tidur,
Ya, Itu kelakuan tidur saya dulu. atau mungkin main games gitu. Nah itu sekarang udah nggak masalah. Contoh nih di perpustakaan saya kali ini, Mm-mm. yang tempat Malik ini, memang beberapa pustaka juga bisa untuk tidur gitu. Dan saya sendiri yang biasa bertugas di atas di lantai 5 membiarkan gitu, karena memang perpustakaan Ini lantai 5 ya? ini lantai 5, ini lantai Oke. Saya masuknya tidur dari lantai 4. ya biasanya di sofa gitu kan, ini tidur dan nggak dimarahi gitu. Karena memang perpustakaan yang terkini, yang terbaru itu memang ya selain untuk mengerjakan tugas, untuk diskusi, untuk baca buku, ya kalau mau istirahat sudah kuliah tadi ya monggo gitu, nggak masalah. Itu bahkan di Singapura kebetulan saya pernah main ke salah satu perpustakaan perguruan tinggi di sana. Di mana? NTU. Oh bukan, di Republik Politeknik, Oh, itu di daerah Singapura Utara kalau nggak salah. ya Singapura sebesar apa mah? Masih Iya. besar Surabaya. Ya, pokoknya itu Oke. itu memang perpustakaannya lebih ke luas ya, luas melebar gitu dan berlantai gitu. Ada satu lantai khusus, isinya itu ada meja biliar 6 meja itu untuk umum kalau Oke. nggak salah, terus 6 meja lagi itu untuk atlet kalau nggak salah, itu yang kayak spesialis Iya. UKM-nya lah. Snorkeler. Ya mudah-mudahan saya nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi ya. Oke. Jadi Nanti yang sudah ke sana tolong diklarifikasi itu 12 mejanya untuk siapa aja. Seingat saya seperti itu. Jadi Oke. 12 meja, yang 6 itu memang untuk umum, yang 6 itu ditutupi kain gitu memang untuk khusus gitu. Biasanya untuk khusus. Nah, di sampingnya itu ada kayak dark zone. Pernah tahu nggak dark zone? Yang uncal-uncal ngono kuwi to. Ya, yang dilempar gitu kan. Itu ada, terus sampingnya kantin. Jadi Oke. kantin ada di dalam perpus, bukan di sampingnya atau di Di luarnya. dalam perpus. Nah, Kalau stigma lama kan nggak karena boleh di makan. sini itu tempatnya buku, nggak boleh bawa makanan, nggak boleh minum, harus harus hening. Kalau misalkan rame nanti gitu kan. Ya itu stigma yang mungkin ya saya masih kayak gitu sih, walaupun saya mengakui perpustakaan itu bagi saya lebih ke tempat tidur zaman kuliah dulu. Lebih ke tempat tidur sama akses koneksi internet yang stabil, karena lebih stabil daripada di fakultas sih. Di tempat saya kuliah maupun di kelas jauh lebih stabil di perpustakaan. Biasanya kalau butuh kejar tayang harus diupload segera. Iya benar-benar. Butuh lokasi ngupload sih, lebih tepatnya itu biasanya saya ke perpustakaan hanya untuk itu atau tidur. Ya. Ya memang perpustakaan didesain senyaman mungkin, disetting senyaman mungkin biar pustaka itu betah gitu loh. Kan kebanyakan ya kalau perpus zaman saya dulu waktu kuliah. Oke. Memang masih berlaku kayak kalau rame peringatan gitu kan. Tidur nggak boleh gitu kan. Nah itu saya sering dibangunin, mungkin makan nggak boleh kayak gitu. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memang seharusnya nggak boleh makan di situ, karena memang rawan misalkan tumpah atau basah gitu, itu dapat merusak koleksi, itu memang dibenarkan. Tapi untuk ruangan yang lain yang terkait itu harusnya ada kayak khusus. Ada kayak ruang koleksi, ruang diskusi itu biasanya ada sendiri. Kalau di ruang diskusi mau ada makanan B aja ya. Memang kita diskusi, logika nggak jalan tanpa logistik. Nah, itu prinsip dasar itu. Makanya paling simpel ya, misalkan di perpus itu nggak boleh minum gitu. Kalau dehidrasi om. Nah, nanti kalau nggak boleh minum dehidrasi dong gitu. Kalau air putih it's okay lah gitu kan, karena pasti sambil ngerjakan, sampingnya botol gitu kan. It's okay gitu, nggak masalah. Itu yang terbaru. Jadi perpustakaan sudah bergeser ya, jadi jangan gini kan, bukan wilayah tempat serius lagi, bukan. Jadi awalnya memang perpustakaan ini stigma di zaman saya masih muda dulu, ya mungkin umur berapa aja. Di zaman saya masih sekolah dulu ya. Sekarang kan alhamdulillah sudah selesai sekolahnya. Alhamdulillah akhirnya. Oke. Nah, jadi zaman saya masih sekolah dulu, mulai baik itu di strata pendidikan maupun pendidikan tinggi, itu perpustakaan masih dianggap sebagai zona serius. Zona serius. Berarti ini paradigmanya atau stigmanya sudah mulai bergeser ke healing space ya? Iya, bisa ya, healing space ya. Nggak harus ke pantai gitu. Nggak, karena ada yang bilang kalau healing itu harus jalan-jalan. Nggak juga, healing itu tempat kamu bersantai, merilekskan diri. Ya itu, seperti saya dulu kerjaannya di perpustakaan tidur. Anyway, aku pernah
pernah juga loh tidur di perpus itu waktu itu. Ini sedikit cerita ya. Waktu semester berapa ya, semester 2 kalau nggak salah, tahun 2012, 9 tahun yang lalu ya. 9 Udah lama ya. lalu, udah lama, makanya gue bilang kita udah gak lagi muda Zul. Jadi waktu itu perpustakaan kampus itu buka sampai jam 3 dini hari. Ya, kampus B sampai jam 3 dini hari. Aku masih ngalami tuh. Jadi zaman saya udah jam 9 waktu itu kampus B. Jadi karena waktu itu ada PKM ya, masalah PKM itu kami bingung, satu tim tuh bingung mau Rancangan di mana? transit di mana gitu kan. Nah kebetulan kebijakan waktu itu adalah buka sampai jam 3 dini hari. Oke, masih ada spare waktu 3 jam kan, waktu itu jam 12. Nah, jam 12 terus akhirnya mampir ke perpustakaan. Ya udah, bingung mau ngapain kan, akhirnya nggak sanggup gitu kan, tidur akhirnya. Tidur di situ terus ya dibangun sama stafnya ya. Iya. Untung orang gitu yang bangunin ya. Kalau nggak kelihatan tiba-tiba ada yang, Mas bangun. Aduh, siapa tadi? Ya, terbiasa aja. Oke. Itu dibangun stafnya terus udah. Maksudku di sini poinnya adalah boleh ya gitu setengah buat tidur, masalah gitu ya. Itu ya cuman entah kenapa itu kebijakan yang sudah cukup oke menurut saya, tapi justru ketika saya sudah masuk jamnya udah jam 9 Mas. iya, geser ke jam 10 jam 9 jam 9 kampus B jam 9, kampus C jam 7 ya, malah jam 7. Makanya tuh saya agak heran, padahal menurut saya itu adalah tempat yang sangat layak untuk dipakai untuk diskusi daripada di luar itu. Kampusnya ya ampun nyamuknya besar-besar, kadang tikus seliwer gitu. Jadi ya waktu itu ya yang diceritakan ini waktu itu waktu itu lah. Zaman kita masih muda dulu. Kalau sekarang ya nggak tahu, kalau udah lebih baik ya alhamdulillah, karena saya sudah tidak pernah merasakan suasana malam di sana lagi gitu. Ngapain juga malam-malam ke sana. Dan waktu pandemi kan memang seluruh kegiatan maksimal jam 3 sudah harus pulang. Itu regulasinya di kampus saya. Kebetulan ya saya masih cukup banyak teman ngopi di sana. Staf pengajar juga bilang jam 3 sekarang jam 3 udah harus pulang gitu. Oke. Jam 2 itu biasanya sudah pulang, staf lainnya jam 3 gitu baru pulang. Ya memang paradigma umumnya memang sudah banyak yang diinikan bahwa ya mungkin kalau saya salah satu untuk meningkatkan orang, ya minimal kalau dia sudah masuk perpus ngelihat buku tiap hari, minimal pasti ada rasa ingin tahu, rasanya pengen ngambil terus baca. Saya yakin itu. Nah terus anyway, aku jadi inget istilah biblioterapi. Mungkin aku belum belajar banyak ya, dan bukan ahlinya untuk bilang ini, tapi paling enggak kasih spill dikit lah ya. Gak apa-apa. Bocoran ya, maksudnya. Ya ini perspektif sekali lagi, ini subjektivitas kita. Disclaimer dulu ya. Jadi berbagi dikit pengetahuan soal biblioterapi gitu. Kaitan sama healing tadi itu loh. Mungkin teman-teman kalau lagi stres atau ada masalah itu kan mungkin pelariannya banyak ya, maksudnya mau main kemana gitu kan. Sebenarnya dengan cara membaca itu sebenarnya salah satu healing juga. Makanya ada istilah biblioterapi gitu. Nah, apalagi bagi kita yang beragama Islam, yang Muslim, nggak ada toh perintah untuk membaca kitab. Iqra bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya. Itu firman Tuhan pertama. Maksudnya perintah untuk membaca. Membaca. Jadi ternyata dengan membaca itu ya salah satu rilis untuk dapat fresh gitu, rilis masalah, rilis beban yang ada di diri kita gitu. Nah, itu bisa lebih fresh lagi. Apalagi kalau dalam Islam kan mungkin baca Quran dapat pahala gitu kan. Dapat lebih ketenangan gitu ya, dapat ketenangan kayak gitu. Cuman kadang orang salah perspektif bahwa pahala itu suatu hal yang countable. Ya kita nggak bisa ngitung, bro. Bukan urusan kita untuk tahu hitungannya kayak gimana gitu loh. Tapi poinnya yang mau saya katakan itu, dengan kita membaca apapun gitu ya, membaca buku atau mungkin kitab, itu sebenarnya kita dapat manfaatnya itu ya healing tadi satu, yang kedua ya kalau kita bisa sekalian kepala gitu kan, dan kita sebenarnya menjalankan perintah agama gitu secara langsung berarti kan ya, secara langsung kan, firman pertama adalah suruh baca. Betul banget, makanya iya ya, berarti kan setara dengan
menurut saya nih ya, menurut saya. Heeh. Jadi setara dengan sholat dong. Sholat. Oh, kalau itu ada ininya juga, Mas. Iya, memang ada tingkatnya cuma Enggak, bukan. Ada tingkatan gini. Ada ketika suatu ini riwayat ya. Saya tidak bisa menyebutkan perawinya siapa dan nomor hadisnya berapa karena saya belum hafal sampai segitunya. Itu kalau mungkin Mas Azul pernah dengar, Nabi bilang orang ini jaminan surga. Akhirnya sahabat itu penasaran, orang ini ngapain? Sholat sunnah enggak, puasa sunnah enggak, dia hanya melakukan apa-apa yang wajib dan banyak merenung dan berpikir. Ternyata kemudian tidak lama setelah itu turunlah sebuah firman Tuhan bahwa agama Islam itu untuk orang-orang yang berpikir. Itu kalau menurut ini ya, kalau menurut asbabun nuzulnya itu nggak jauh dari ketika Nabi bilang bahwa sahabat ini itu ahli surga. Dan sahabat penasaran ini ngapain, ternyata kerjaannya tiap pagi setelah selesai sholat, setelah selesai ini, sebelum melakukan kegiatan keseharian, beliau itu membaca diam lalu merenung dan memikirkan nanti mau menata seperti apa. Karena hal-hal seperti itu juga suatu hal yang punya nilai yang cukup tinggi dari segi sudut pandang ini. Cuman kadang orang nggak kerasa, oh itu ngapain gitu loh. Jadi kalian nggak diskusi, berpikir, terus merenung. Untuk merenungnya jangan merenung kosong ya, kalau merenung kosong nanti ada yang lewat itu. Ya poinnya adalah dengan membaca tadi ya, karena memang membaca itu juga mendukung untuk kita bisa berpikir kritis gitu, dan membantu tadi ya banyak merenung dan sebagainya gitu. Jadi intinya ya tadi membaca itu memang memberikan dampak ya buat kita gitu. Apalagi untuk umat Islam juga sebenarnya juga menjalankan perintah sebenarnya. Oke. Gitu. Ini Mas, yang saya tanya nih, dengan pengalaman kerja dulu di Batam hampir 2 tahun, di sini juga nggak kerasa setahun lebih ya? Kalau hampir setahun. Oke, hampir setahun gitu, nggak kerasa. Padahal awalnya coba-coba. Kata awet juga nih. Itu suka dukanya apa sih Mas dari ini ke suka dukanya menjadi seorang pustakawan? Sukanya dulu nih. Ya, itu salah, mau bahas dukanya dulu juga nggak apa-apa. Up to you lah bro. Oke. Kalau sukanya sih mungkin nggak jauh beda sama guru kali ya. Karena ya dihadapi kan mahasiswa ya, pasti kan selalu awet muda ya. Jiwa-jiwa muda gitu kan. Ampun Om. Ya itu kalau di case di sini memang kebanyakan mahasiswa yang datang. Itu juga dosen juga banyak juga yang datang. Terus sukanya yang lain-lainnya lagi itu tetap bisa selalu belajar gitu. Karena dengan berdiskusi dengan pemustaka yang banyak backgroundnya ya, bermacam-macam backgroundnya, itu kita jadi kaya perspektif untuk memberikan layanan prima, memberikan layanan yang maksimal gitu. Pustakawan atau staff perpustakaan harus gimana sih biar nyaman, biar puas gitu. Jadi ya lebih banyak belajar lagi sih. Jadi nggak mungkin secara teknis ya seperti itu ya, berulang-ulang. Tapi untuk hal-hal baru pasti setiap hari ada. Gitu. Karena memang ya tadi karena pustakawannya juga beragam. Jadi kan memang salah satu, kalau saya Mas, saya model orang yang tidak suka hidup dengan kegiatan yang repetitif dalam jangka waktu yang cukup lama nih, jujur nih. Kayaknya saya lebih milih seperti burung merpati yang lepas gitu ya, cuman waktunya pulang ya pulang gitu. Jadi perspektifnya macam-macam. Nah kalau yang kehidupan hampir sebagai pustakawan ini kan di atas kertas ya, kertas itu kan datang, check in, pelayanan, selesai, pulang. Di atas kertas itu benar-benar rutinitas itu loh. Ya, syarat administrasi ya seperti itu. Syarat administrasinya seperti itu, tapi fakta lapangannya apakah seperti itu juga? Nah, mungkin lebih berkaca ke aku pribadi aja ya. Ya, sekali lagi disclaimer, subjektivitas kami berdua. Jadi kebetulan memang saat ini ditugaskan di divisi layanan referensi ya. Referensi, berarti bagian untuk nyari-nyari literatur khusus gitu. Betul. Apalagi teman-teman yang sedang melakukan penelitian, skripsi gitu kan, mungkin penelitian yang lain, tugas atau apa. Dan biasanya kan teman-teman juga konsultasi ke layanan referensi gitu kan. Nah, disinilah yang saya maksud tadi, belajar lagi. Nah,
Karena memang setiap case-nya beda-beda. Oke. Masalah yang dibawa beda, referensi yang dibutuhkan juga beda. Mungkin jenisnya sama ya, mungkin bisa buku atau e-book atau jurnal kayak gitu. Tapi yang bikin beda itu lagi-lagi setiap orang case-nya beda. Nah, setiap orang nggak bisa disamaratakan problem solve-nya seperti ini. Penyelesaiannya seperti ini, itu nggak bisa. Harus case by case. Itu sukanya di situ karena memang kayak penantang juga gitu. Jadi lebih ke pendekatan intrapersona ya. Ya betul. Ini nggak perlu kuliah di psikologi kalau kalian mau melakukan pendekatan intrapersona. Di pustakawan juga bisa. Fakta lapangannya karena kalian dia sudah dijelaskan harus mempelajari patternnya juga. Ya, itu mungkin modal awal sih. Kalau masalah lebih ahlinya, lebih expertnya tetap harus kuliah di psikologi. Ya, itu kan case by case ibaratnya. Jadi kalau dibilang perpustakaan semua cuma ngurusi buku, enggak juga, ngurusi orang yang baca buku juga itu. Kalau saya memang lebih sering ngurusi orang ya. Oke, lebih sering ngurusi orangnya. Nah, orang dan sumber referensinya gunakan penelitian. Jadi menyenangkannya di situ. Sukanya tuh ketemu orang yang berbeda, apalagi ya masih muda-muda kan, jadi ikut bawah tuh, masih muda juga nih. Oke, berasa masih muda padahal kita kuliah udah berapa tahun yang lalu, Zul. Iya. Nggak kerasa ya udah. Ya, sudah di zona dewasa begini obrolan bapak-bapak. Betul. Itu tadi sukanya ya? Dukanya belum ya? Dukanya belum, ceritain aja. Kalau dukanya itu apa ya, mungkin lebih ke profesi ini masih belum dianggap keberadaannya gitu sama masyarakat ya. Ya saya masuk dari perspektif umum ya. Saya jujur, saya menanyakan Iya. kerjaannya ya seperti yang saya bahas tadi di awal. Kerjaan pustakawan ini kerja perpustakaan sebenarnya ngapain sih gitu loh. Iya. Betul. Awalnya dulu mungkin kalau istilah penjaga perpus mungkin banyak orang ngiranya gitu ya. Hanya sekedar jaga buku loh, serius. Itu perspektif yang ada di saya tentang pustakawan. Tukang jaga buku. Nah, mungkin di kesempatan kali aku mungkin klarifikasi kali. Oke, silakan. Biar sebagai praktisi, biar untuk kita membuka bahwa insight ya. Insight-nya bahwa pustakawan itu bukan sekedar tukang inventaris dan tukang jaga buku doang gitu loh. Ada beberapa faktor-faktor yang memang perlu monggo silakan diklarifikasikan. Ini menarik nih. Maksudnya dulu waktu awal kuliah di 2011 itu benar-benar pribadi itu nggak tahu ada prodi ini nggak tahu. Nah, lu aja nggak tahu, lu masuk di sana, apalagi gue aja masuk di sana ada perpustakaan, ngapain nih? Terpikir itu. Nah, jadi awalnya memang nggak tahu ini ilmu apa gitu kan. Oke. Akhirnya ada saran, ada masukan untuk ambil ini kan, karena memang Indonesia masih langka. Gitu. Ya, jadi ibaratnya peluang mencari kerjanya di atas kertas karena permintaan banyak, sumber daya nggak ada, maka peluang kerjanya lebih besar gitu loh. Itu hitungan atas kertas. Betul. Masukannya seperti itu. Gitu. Oke. Dan di dalam kepala itu penjaga perpus loh. Penjaga. Nah, lu aja mikirnya sempat mikir gitu sebelum menjalani ya. Ini pasti sebelum menjalani. Betul. Jadi setelah dapat materinya, terus dapat insight-insight baru dari beberapa teman-teman gitu, dan materi-materi kuliah dulu ya. Dan saat ini juga di bidang ini. Gitu. Oke, sebagai praktisi juga sekarang. Betul. Itu justru teramat salah sih. Jadi untuk penjaga perpus itu pikir malah lebih kayak kasar ya. Kasar sekali. Lo mending kamu masih mending bilang ini penjaga perpustakaan. Saya dulu ngiranya cuma tukang jaga buku. Nah, itu lebih kasar lagi tuh. Lebih kasar lagi. Jadi pustakawan itu sebenarnya kalau perspektifku ya aku gak konsisten ya, saya ya gak apa-apa ya, up to you lah bro. kita buat ini bukan sebuah podcast yang serius, ini podcast yang sebenarnya santai, cuman saya ingin mengeduk informasi tentang pustakawan yang jurusan yang menurut saya masih unik. Belum banyak kampus yang menyediakan. Ya betul. Belum banyak kampus yang menyediakan, padahal rekrutmen setiap kampus minimal pasti punya perpustakaan, bahkan lebih ekstrim lagi setiap fakultas, bahkan prodi di sejumlah universitas tuh, bahkan tiap prodi itu punya perpustakaan sendiri yang dikelola, mereka sudah minimal 2-3 pustakawan. Jadi sebenarnya kalau untuk rekrutmen peluang kerja dengan suplai yang sangat sedikit, permintaan yang sangat banyak, peluang untuk kerjanya cukup besar gitu.
Ya, jadi setelah menjalani ini semua gitu, pustakawan menurutku adalah partner sebenarnya, partner belajar yang sangat menyenangkan, seperti itu. Oke. Karena kenapa? Biasanya teman-teman semester akhir khususnya ya, Oke. yang Angkatan lagi legend. yang lagi pusing skripsi atau penelitian itu, Yoi. mereka membutuhkan teman untuk berdiskusi sebenarnya. Kadang seniornya mau ngajak seniornya udah pada kerja, mau ngajak juniornya nggak paham, gitu susah kan? itu. Kalau mau diskusi sama dosen bimbing is okay, tapi kalau Dosen bimbing itu waktunya ya rebutan lah, dosen itu waktunya udah sangat padat. Nah, makanya dibutuhkanlah second opinion atau pendapat kedua yang bisa dijadikan sebagai pemantul. Oke. Nah, jadi itu fungsinya sebenarnya seperti itu, kayak buddy. Nah, jadi kayak partner itu, partner diskusi, dan pustakawan itu harus mampu mengimbangi pemustakanya yang sedang melakukan penelitian. Jadi minimal tahu garis besar. Kalau teknis memang lebih baik didiskusikan dengan yang lebih ahli. Ya, tapi kalau ya garis besarnya minimal tahu lah, ini kurang lebih seperti ini, seperti ini, arahnya seperti ini. Betul. Jadi lebih tepatnya itu kalau substansial penelitiannya, mungkin peneliti bisa diskusi dengan rekan yang sama bidangnya, karena substansi itu jelas lah, itu hanya bisa dilakukan oleh yang benar-benar melakukan. Betul. Nah, makanya spesifik sekali kalau substansial itu. Kalau pustakaan mungkin lebih kayak metodologi penelitiannya, karena memang ya tadi garis besarnya itu kan ada benang merah gitu kan. Nah, itu nanti yang didiskusikan dengan pustakawan. Biasanya underlying kasusnya sama. Di sana ini kalau ada kasus seperti ini, di sana itu penelitiannya modelnya seperti ini, hasilnya nanti seperti ini. Tapi kalau teknis untuk mendapatkan hasil, nah ini serahkan pada ahlinya, jangan pada pustakawan ya. Jangan menuntut pustakawan untuk mampu mengurai kenapa hasilnya seperti ini. Belum tentu paham, walaupun kadang ada yang bisa jawab, tapi ya kalau saya jangan dipakai karena beliau bukan ahli di bidang itu. Betul. Memang bukan ahlinya. Tetap teman-teman yang mungkin nonton videonya ya, yang lagi penelitian tugas akhir nih, ya mereka yang berjuang demi ijazah, karena ya kita berdua pernah ada di titik itulah bro, sama aja kita ini. Intinya perbanyak diskusi, poinnya di situ sih sebenarnya. Oke. Nah, karena memang posisi pustakawan ini sebagai partner ya memang lebih ditekankan ke hal yang general, ke metodologi atau mungkin penggunaan tools kayak SPS dan sebagainya ya. Terus kayak referensi management tool. Nah ini nih bicara soal tools ya, kadang ini yang sering saya dengar mas, ketika saya masih berjuang menyelesaikan tugas akhir dulu, itu tools bahkan sampai ada udahlah kerjakan aja gitu, orang yang bisa ngelola gitu. Karena jujur saya sebelum Mas Azul cerita seperti ini, saya tidak tahu bahwa salah satu kompetensi dasar pustakawan itu mampu mengelola tools pengolahan data lah istilahnya ya. Itu memang ada materinya tersendiri di ini. Tools pengolahan ya? Tools pengolahan seperti PAS atau SPSS atau yang ya banyak lah. Ya. Sebenarnya kalau masalah toolsnya itu sendiri kan di kelas juga diajarkan sebenarnya. Setiap mahasiswa itu sudah dapat misalnya di materi statistik. Kalau di FISIP gitu ya dulu ya. Ya, tapi tergantung mas. Nggak semua juga, serius nggak semua. Makanya dengan adanya nggak semua tadi, ini ada gap di situ kan. Nah, sebenarnya pustakawan hadir di situ untuk membantu jalannya penelitian pemustakanya. Oke. Itu memang tidak diatur dalam mata kuliah tertentu atau mungkin kebijakan dari undang-undang atau dari pemerintah terkait hal itu. Dari Kemeretek biasanya. Memang dari case-nya di lapangan seperti apa, nah pustakawan harus bisa memposisikan sebagai partner tadi. Gimana caranya pemustaka ini bisa terbantu gitu. Mungkin dari referensinya atau mungkin di tadi penggunaan tools-nya. Dan itu sebenarnya nilai tambah sih bagi pustakawan, istilahnya biar profesi ini lebih friendly, lebih bukan sekedar tukang jaga buku. Gitu. Jadi memang punya nilai tambah gitu loh. Pustakawan nggak sekedar kayak gitu ya gitu. Dan apalagi
teman-teman mungkin sering mendengar kayak Mendeley, Zotero dan sebagainya gitu. Ya, aplikasi referensi untuk nyusun. Betul. Jadi untuk penulisan data pustaka atau ngutip, Dan nggak semua bisa pakai aplikasi itu. Saya pun Nah. lebih milih untuk nulis manual karena saya bingung pakai aplikasinya. Nah, Dan pustakawannya tidak bisa, jujur nih pustakawan di tempat saya dulu, saya tidak perlu sebutkan saya kuliah di mana ya. Itu hal yang tidak perlu saya ungkap-ungkap karena nanti saya dilaporkan pencemaran nama baik. Ya dulu ya di SDM aja sudah sempat telepon saya karena masalah hal seperti itu. Ayo di take down itu, kamu ini gini-gini pencemaran nama baik. Jadi kampusnya saya sensor. Ya walaupun sama-sama tahu kampusnya saya sensor aja. Terus jujur karena saya tidak tahu cara menggunakannya. Dosen bilang pokoknya saya terima harus pakai Mendeley gini dan lain sebagainya. Yang saya lakukan, saya pelajari pola outputnya Mendeley seperti apa, lalu saya ketik manual. Ya. Karena saya bingung menggunakan toolsnya itu seperti apa, saya bingung jujur ini. Ya. Memang penggunaan RMT (Reference Management Tool) itu sebenarnya nggak wajib sih sebenarnya. Tapi baiknya itu digunakan peneliti karena itu sangat memudahkan. Iya, memudahkan kalau tahu cara makainya, Mas. Diajari cara makainya aja enggak. Makanya di sini gapnya kan di situ kan. Ada pustakawan hadir. Ada ruang kosong di sini yang dosennya. Pokoknya kamu pakai ini. Kita nggak dapat kuliahnya caranya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi itu seperti apa. Dan pustakawan di tempat saya waktu itu juga tidak paham. Dia bingung. Akhirnya ya saya googling outputnya kayak gimana. Udah ketik manual sesuai output. Yang penting kan stylenya betul ya. Yang penting stylenya betul. Standar gitu kan. Walaupun nggak menggunakan tanpa tools. Manual. Nah makanya dengan hadirnya pustakawan di sini itu sangat membantu pemustaka dalam hal ini yang sedang melakukan penelitian terbantu tuh penggunaan toolsnya. Oke. Karena memang sangat bermanfaat. Kayak Mendeley, Zotero kayak gitu. Ya saya yakin pasti bisa menghemat waktu. Referensi sudah ada semua, udah langsung keluar. Betul. Soalnya sangat beresiko misalkan kita nulis manual nih. Kita ngutip di tengah gitu kan. Tapi di belakang nggak ada daftar pustakanya kan. Nah itu sering terjadi kan. Makanya kadang kalau saya itu sudah saya print daftar pustaka, saya print terpisah, saya lewat checklist manual. Dan itu makan waktu, serius. Untuk satu tugas akhir itu ya saya bisa habiskan 2-3 hari hanya untuk mengoreksi yang di sini ada dikutip, di sini ada apa enggak. Terus kalau Anda pun ini kadang kan seorang penulis pada levelnya jurnal itu pasti ada berkala lah, dia akan mengeluarkan publikasi yang mirip. Benar enggak yang tak kutip ini sesuai sama yang direferensi walaupun sama orangnya sama gitu loh. Iya. Makanya ya tadi dengan adanya tools, dengan adanya pustakawan membantu terkait penelitiannya kayak gitu, itu sangat membantu pustaka. Nah, seharusnya pustakawan seperti itu untuk apa ya? Memang hadir sih, lebih friendly, lebih banyak berkontribusi atas apa yang dilakukan oleh pemustaka dalam hal ini penelitian ya maksudnya. Iya, case-nya penelitian. Saya tanya Mas, kalau kayak insinyur kan sekarang ada sertifikasi khusus nih. Untuk misalnya sipil. Dia boleh pakai sipil sebagai praktisi, tapi untuk menjadi seorang insinyur dia harus mengambil ujian sertifikasi. Apakah kalau di pustakawan itu ada semacam ujian sertifikasinya gitu apa enggak? Sudah ada atau belum lah? Oke. Setahu saya ya. Setahu saya. Sekali lagi ini subjektivitas. Disclaimer-nya ada subjektif kita. Iya. Ada. Kayaknya ada ya masalah lembaga BNSP ya. Oke. Itu juga melaksanakan uji kompetensi untuk pustakawan. Dan kebetulan untuk adik-adik saya yang terbaru angkatan berapa nih? Kita lulus sudah lama bro. kurang tahu mulai angkatan berapa gitu. Ada beberapa yang sudah dapat pegang sertifikasinya. Betul, sertifikat pustakawan. Oke. Masnya udah pegang belum? Nah, saya belum. Padahal udah lulus S2 tapi belum pegang sertifikasi pustakawan gitu. Belum. Yang jelas saya belum gitu. Belum ikut uji kompetensinya. Berarti memang sudah mulai ini sampai ada uji kompetensi standarnya ya? Iya. Kebetulan memang untuk case-nya adik-adik yang terkini itu kayaknya dari cerita teman-teman yang saya tangkap itu kayak udah ada join gitu. Antara lembaga sertifikasi dengan kampus. Jadi begitu lulus ada ujiannya udah ikut. Jadi untuk kedepannya kayak nge-apply kemana gitu udah pegang lisensi sudah enak kan. sertifikatnya udah ada nih ya. Kalau
Misalnya agak beda dengan ini ya. Kalau yang art atau seni, desain itu memang sertifikasi nggak penting tapi cek portofolio. Nah, Ya. portofolio betul. Portofolio. Tapi kalau untuk pustakawan mau dicek portofolionya apa? Pernah jaga perpus di mana gitu kan? Enggak juga Enggak. gitu loh. Mungkin Ya. pertanyaan bisa aku jawab ya. Oh iya silakan Ah. silakan. Menarik. Silakan. Jadi portofolio ini Ya pengalaman. untuk seorang pustakawan. Untuk pengalaman ya, pengalaman. Pengalaman. Beberapa hal yang jadi portofolio itu sebenarnya ada tulisan. Oh tulisan. Publikasi. Betul. Jadi untuk publikasi atau mungkin pernah nulis di surat kabar gitu, itu sebenarnya juga jadi portofolionya pustakawan. Oke, berarti bukan hanya sekedar kemampuan mengadministrasikan buku, kemampuan untuk menulisnya juga Iya. bagian dari portofolionya itu ya. Iya, karena memang ya tadi pustakawan sebenarnya harus bisa berpikir cepat, berpikir kritis, dan hadir untuk paling enggak memberikan insight bagi pemustaka yang sedang kebingungan. Analoginya tadi kayak teman-teman yang lagi skripsi atau tugas akhir, kata mereka sedang kebingungan gitu. Kayak orang tersesat, dan pustakawan itu kayak orang yang kesana loh jalannya gitu. Lewat Tokono. Lewat Tokono, betul kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu nih, punya kapabilitas juga untuk mengarahkan ke sana. Dengan cara ya misalkan. Jadi pustakawan bukan hanya sekedar dituntut untuk jaga buku, inventaris buku. Iya. Jadi harus mempelajari karakter Pemustakaan. pemustakanya seperti apa, dan juga harus dituntut untuk ini memiliki kemampuan minimal menulis lah. Ya. Sebagai bagian dari portofolionya. Ya. Sudah pernah nulis kemana aja mas? Alhamdulillah. Ya tentunya selain tugas akhir ya. Okay. itu beda itu wajib itu. Nah itu kita nggak pegang ijazah bro. Ya alhamdulillah udah pernah sih beberapa kali nulis di jurnal ya. Terus juga pernah ikut international conference. Waktu itu satu presentasi di Malaysia, satu lagi poster di Taiwan tapi nggak jadi berangkat. Lebih ke Malaysia. Belum pandemi. Belum pandemi. 2019 ini. Oke. Di Malaysia waktu itu ada pengalaman juga. Jadi ya ternyata di luar sana, di dunia internasional memang ilmu ini ada. Oke, jadi bukan sekedar mitos ya. Dan orangnya juga ada, benar-benar banyak gitu. Mahasiswa, dosen, akademisi. Jadi ibaratnya kultur pustakawan itu di luar sudah lebih rapi daripada di negeri Wakanda ya. Intinya iya, ternyata waktu presentasi itu ya dari sharing gitu loh, apa yang terjadi di negaranya bisa jadi beda ya dengan Indonesia. Karena by case-nya pasti beda lah, seperti yang diungkapkan tadi. Setiap pustakawan aja beda, apalagi social culture dalam skala lebih besar pasti lebih beda lagi. Nah, iya. Kayak gitu. Itu serunya di kuliah di perpustakaan ya, ilmu kepustakaan. Yang awalnya saya kira cuman ngapain sih jaga buku aja, ada kuliahnya sampai S1. Serius itu. Ini malah sampai S2. S2. Nah, itu di Amerika juga ada tuh kayak itu sebenarnya di Indonesia masih didiskusikan ya, masih belum fix gitu kalau setahu saya ya. Karena memang di Indonesia ini nama ilmu perpustakaan banyak sekali, dan di fakultas mana dia masuk itu juga gantung masih beda ya. Jadi kayak di UNER misalnya, UNER itu kan di FISIP, masuk FISIP namanya ilmu informasi perpustakaan. Di Brawijaya itu masuk VIA, di UI sama di Undip itu masuk di ilmu budaya. Iya. Kalau di Unpad ilmu komunikasi, Vkom. Jadi beragam sih namanya. Dari nama aja udah beda. Gantung sekali. Dari nama gelar di belakang juga beda-beda gitu. Tapi yang dipelajari sama. Oke. Esum, Eskom, SIP. Ya itu gelar yang paling aneh tuh. SIP serius ini. SIP. Gelarmu tuh? SIP. Keren kan? Gitu. Oke. Jadi ini mas, kalau mungkin buat gambaran juga kayak yang lain. Lini kerjanya selain yang kalau Mas Azul ini kan contoh yang linier ya. Jadi beliau sekolah di bidang pustakawan, kerja juga di bidang pustakawan. Karena kan
tetap terutama ini untuk audiens kita nanti yang SMP, SMA atau endingnya memutuskan atau kesasar lah, istilahnya kesasar ke ilmu pustakawan karena nggak ada pilihan lain. Karena kadang ada orang gitu udah yang penting kuliah. Ya itu bagus daripada kalian nggak kuliah sama sekali. Itu masih lebih bagus karena nanti ketika kuliah itu kalian akan pola pikir kalian akan jauh lebih terasa gitu daripada kalian tidak kuliah. Oke, jadi gitu sudah masuk kuliah, lulus dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan linear. Itu banyak kasusnya. Ya saya contohnya gitu. Saya bukan contoh yang baik sih karena saya tidak melamar kerja jadi agak beda. Saya memutuskan untuk wirausaha sendiri. Ini Mas, opsi pekerjaan yang terbuka dengan apalagi dengan status gelar yang berbeda-beda. Itu saya yakin kalau di rekrutmen akan menjadi sebuah permasalahan. Seperti Eshum kok tidak paham masalah ini. Ya, Eshum. Ya. Itu kenapa kok dulu di Universitas Brawijaya itu sempat rame sarjana teknik pertanian dikasih gelar ST. ST sarjana teknik. Oh gitu. Itu menyusahkan ternyata bagi mahasiswanya sendiri yang memegang gelar ST. Memang opsi mereka untuk melamar jauh lebih banyak karena rekrutmennya ST. Tapi begitu masuk door di interview bingung mereka. Karena nggak linear. Mau masuk di yang kategori pertanian, mereka sudah nggak bisa karena gelarnya ST, nggak ada P-nya. Iya. Itu akhirnya balik STP lagi sih. Saya ingat saya nggak tahu kalau udah beda regulasi lagi karena saya sudah cukup lama tidak mengamati dunia perkampusan karena saya lebih sibuk ngoki dan jadi kuli sekarang. Oke, maksudnya selain di perpus di mana? Iya, selain di perpus. Ya, tentunya selain instrumen finansial yang selalu terbuka bagi semua jurusan lah itu. Iya. Skip aja kalau itu semua orang sudah tahu. Pokoknya di bidang mana ya? Di bidang mana? Jadi sebenarnya luas sih kalau lulusan ilmu informasi perpustakaan ya. Apapun namanya ya, karena beda-beda. Ya, apapun namanya lah. Di bidang ini gitu. Back point. Kang jaga perpus. Jadi lulusan ilmu ini tuh nggak hanya jadi pustakawan. Oke. Bisa juga jadi wartawan. Karena juga bisa masuk di media. Oke. Kalau masuk ke media juga bisa ya. Kalau menurutku ilmu ini tuh sebenarnya hampir sama dengan ilmu komunikasi. Mirip ilkom. Mirip sih. Karena ya komunikasi kan mungkin dari komunikator ke komunikan gitu ya. Sampai dimaknai kan informasinya. Jadi bagaimana ini sih? Delivery informasi. Betul ya. Nah, sedangkan di ilmu ini kan informasinya tuh. Ya. Oke. Masuk ya? Masuk. Get it. Paham. Makanya kan S2 mu manajemen informasi. Kajian budaya media. Media, underline-nya ada media. Jadi memang bisa ya masuk media. Bisa. Jadi memang di media juga bisa masuk wartawan atau mungkin tetap jadi kayak dokumen kontrolnya. Ya dokumen kontrol juga bisa tuh. Dokumen kontrol ya. Di setiap perusahaan pasti ada tuh. Nah itu. Jadi peluang kerjanya sebenarnya cukup banyak. Nah dokumen kontrol. Terus kalau di media tadi bisa jadi kayak tetap librarian tapi koleksinya koleksi video. Kalau media TV ya. Oh iya. Kan pasti kan ada tuh kasetnya atau apanya gitu kan. Iya. Nah itu koleksinya. Andai pun dalam bentuk digital pun bagaimana menata folder itu bukan hal yang gampang sih. Nah, folder saya juga relatif masih amburadul. Baru hanya satu bulan sekali itu saya tata. Saya masih waktu 2 hari untuk nata. Ya makanya itu di media tadi ya. Di media aja udah kayak gitu. Bisa juga yang sekarang itu mungkin sebenarnya berkaitan dengan data science. Kalau sekarang kan mungkin data science itu kan data science sekarang di kampusmu sampai buka S1 sendiri sekarang. Makanya karena sekarang udah ada khusus tuh. Data science khusus. Sebenarnya untuk ilmu ini sebenarnya bisa masuk sebenarnya, masih ada kaitannya gitu. Cuman karena ada spesifikasi seperti ini gitu kan. Ya udah, jadi memang dipelajari khusus di prodi yang lain gitu. Tapi sebenarnya kemarin dapat cerita dari salah satu kamar mana ya, staffnya maksudnya ya harus mungkin bagian apa gitu sebenarnya beliau itu membutuhkan lulusan prodi ini gitu. Untuk apa? Untuk mengklasifikasi pola-pola yang terjadi di masyarakat gitu. Misalkan trennya mereka butuh apa, barangnya apa, analisis gitu. Nah, itu ternyata dibutuhkan lulusan ini. Dia bercerita seperti itu gitu. Cerita itu sudah ada open operate-nya enggak? Nah, masalahnya memang di lapangan sering dijumpai
kalau lulusan ini memang spesialisasinya harus ke perpus gitu kan. Nah itu. Ini yang jadi PR kita bersama ya, maksudnya di lapangan pun untuk industri, perusahaan dan sebagainya masih seperti itu gitu, bahwa lulusan ini ya harus perpus gitu. Ini enggak. Justru dengan kita belajar klasifikasi, udah terbiasa memilah-milah gitu kan, nah itu ternyata bisa diaplikasikan dimanapun, termasuk yang tadi bisa jadi analysis ya, bagian analisis tren, analisis kecenderungan pengguna e-commerce tersebut ya. Oke, berarti untuk ya intinya Untuk menganalisa marketplace ya, data ya. yang ini data yang masuk di Marketplace tertentu ya. marketplace tertentu. Nah, itu mereka butuh gitu karena memang untuk mengklasifikasi gitu dan menganalisa. Jadi banyak sebenarnya. Oke. Bahkan kalau nggak salah ingat ya, ada juga pustakawan atau yang pernah belajar di bidang ini itu jadi komika. Komika Soko mana? Nah, mungkin teman-teman yang lihat video ini mungkin pernah lihat juga komika dari Jogja, namanya Mukti. Ya kalau di Indonesia, sorry boleh sebentar sih. Gak apa-apa kalau itu. Yang saya sensor itu cuma kampus saya S1 dulu. Ya waktu itu Suca ya, Indonesia nih, Suca. Bisa. Itu dia pakai nama Mukti Entut. Kalau terbaru kalau nggak salah Mukti Metronom. Waktu itu waktu mengenalkan itu dia bilang dia pernah belajar di ilmu ini namanya perpustakaan di Yogyakarta. Jadi bisa ya gitu ya masuk di dunia lawak gitu ya. Di dunia. Wah, oke. Ya bidang seni kan berarti. Bidang seni, bidang seni. Senian bisa berarti. Oh, berarti kan luas gitu. Nggak harus terpaku sama perpus harus perpus gitu. Yang perpus perpustakaan. Kembali ke kitanya sih sebenarnya. Oke. Kita mau ngasah di mana gitu. Jadi kalau misalkan bisa dikombinasi sebenarnya kalau kaitannya sama kesana ya. Jadi ilmunya ilmu perpus, bisa retrieval, bisa mengklasifikasikan, gitu kan? Ditambah dengan bakat yang lain yang dimiliki dan minat yang lain, itu bisa jadi powerful sih. Dan peluang kerja kemana bisa tuh. Makanya ada yang jadi komika, ada yang di marketplace tadi dan wartawan. Seperti itu ya. Kalau kalian kuliah udah kadung kecemplung nyasar, nggak usah keluar. Karena sebenarnya setiap ilmu yang kita dapatkan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya dan mengaplikasikannya. Tujuan utama kuliah itu bukan ya dapat gelar ya, mempelajari ilmu tertentu iya. Tapi tujuan grand design-nya dari kita sampai masuk kuliah itu adalah bagaimana problem solving, bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana mengembangkan pola pikir. Jadi ibaratnya kalau ada satu masalah kalau lulusan SMA dia cuma punya 2 jalan. Kalau dia sempat kuliah dia bisa pikir 5 sampai 6 jalan bagaimana untuk sudut pandang satu masalah yang sama. Itu satu hal yang saya sering sampaikan di sekolah-sekolah. Kalau akhir-akhir ini ya alhamdulillah sudah bukan sekolah negeri lagi tapi malah ke pondok-pondok yang di daerah-daerah agak yang orang untuk mau ke sana untuk sosialisasi itu males ya. Alhamdulillah saya juga malah dapat tempat dikasih mandat untuk di tempat-tempat yang seperti itu yang menurut saya yakin ilmu saya jauh lebih bermanfaat di sana daripada anak-anak kota yang sudah tahu lulus kuliah di mana. Coba di desa bro, lulus anaknya pengen kuliah, orang tuanya kota sudah nikah aja. Padahal nikah itu juga mikir juga ya. Nikah itu mikir. Ilmu-ilmu ini pun dipakai nikah itu di urusan rumah tangga juga bisa karena bagaimana mengklasifikasikan, bagaimana mengkondisikan ini seperti apa, mengkategorikan apa aja ini di rumah, kategori masalahnya ini masalah berat nggak, perlu dibahas diskusi ini nggak, atau diselesaikan sendiri bisa nggak, perlu diskusikan atau enggak. Jadi ya itu sih underlying dari 2 orang yang masa-masa masih single di usia yang sudah teman-teman kita sudah pada pegang anak. Udah gak curhat. Curcol ini menjelang closing isinya curcol semua. Okay. Mungkin ada ini mas sebagai closing statement ini hampir sejam udahan. Hampir sejam tuh 59 menit ya. Itulah makanya kalau memang lagi ngobrol dan diskusi itu seringkali tidak terasa. Salah satu fungsinya ada perpustakaan yang nyaman dan lain sebagainya adalah menyediakan tempat diskusi yang seperti ini yang lain. Coba diskusi seperti ini, saya tidak mendiskreditkan inilah
tempat-tempat yang sepertinya ada kayak hal, aula atau lain sebagainya. Kalau misalnya dia terbuka di tempat yang cukup bising, saya yakin suara ini akan naik. Jadi seolah-olah kita niatnya diskusi santai, seolah-olah emosi. Karena suaranya kalah dengan suara sekitarnya. Suara mobil lewat, suara ini itu juga tidak nyaman. Atau kalau di tempat-tempat tertentu kadang di luar banyak nyamuknya. Sangat mengganggu sekali. Seperti di depan kampusmu itu. Di depan fakultasmu itu, kalau memang ada disediakan ruang diskusi, cuman ya kalau Dulu sore ya, waktu zaman kita kuliah ya. waktu zaman kita kuliah ya, underlyingnya saya nggak tahu kondisinya sekarang, tapi zaman kita dulu zaman kita masih kuliah dulu, saya sering diskusi dengan anda di sana. Ya Allah ya Robbi, namanya nyamuk. Ini celana segini tembus ya. Oke, jadi ya itu ya, untuk menyediakan tempat diskusi yang nyaman salah satunya. Ya mungkin silakan Mas Azul kalau ada satu dua kutipan atau sesuatu yang mau disampaikan kepada calon audiens video ini atau bagi mereka yang memang sudah menggeluti bidang ini lebih dulu, yang masih bingung setelah lulus dari bidang ini mau ngapain. Ya kita segmentasikan di orang-orang itu aja dulu, yang sudah kadung nyemplung lulus tapi masih bingung mau ngapain, sama yang belum. Oke. Mungkin yang pertama ada closing statementnya. Kalau yang belum nih, yang belum dulu aja, teman-teman SMA gitu kan, yang bingung mau milih apa gitu. Yang paling penting itu persiapkan diri kalian dan lakukan perenungan ya. Oke, Merenung serius. Jadi kira-kira minatku apa sih, bakatku apa, keinginanku ke depan mau apa, mau ngapain. Nah, ketika itu udah clear, udah jelas, dengan tenang ya, bukan gerusa-gerusu ya. Dengan tenang ya. Dengan tenang ya. Gitu. Semua itu dipikirkan dengan tenang, jangan terburu-buru. Nah, udah diskusi dengan orang tua, diskusi dengan mungkin guru BK ya biasanya kan. Iya, dengan konseling. Tapi saya nggak tahu itu banyak nggak fungsinya kalau sama saya. Serius. Jadi termasuk istikharah, pilihan ya. Minta petunjuk. Nah itu ya, sholat istiqoroh itu sholat minta petunjuk, bukan minta jodoh. Jadi jangan salah perspektif, karena masyarakat umum sering mengiranya istiqoroh itu hanya untuk urusan jodoh. Padahal enggak, untuk semua urusan sholat, jawabannya sholat istiqoroh. Ya. Intinya dimantapkan dulu, dikenali dulu diri sendiri, gimana dan mau kemana gitu kan. Begitu fix, pilih dengan hati yang lapang. Apapun nanti hasilnya berserah tawakal gitu kan ya. Biasanya kan kalau dulu saya senam PTN undangan. Nggak tahu kalau istilah sekarang apa. Nggak tahu lah, udah ada undangan, SBM, mandiri. Entahlah, kita sudah tidak mengikuti dunia yang zaman sudah kita lama kita lewati. Jadi intinya mengenali diri sendiri itu lebih penting untuk teman-teman yang mau kuliah gitu kan. Diawali dengan mengenali diri sendiri dulu ya. Nah, terus untuk teman-teman yang udah belajar ini ilmu perpustakaan dan mau lulus, yang OTW nih, yang proses terlepas apapun masuknya, entah itu nyasar, entah itu salah klik, atau mungkin udah niat dari awal ya. Nah itu ya saya yakin sangat jarang. Last option biasanya buangan itu. Nah intinya tetap diselesaikan ya. Selesaikan penelitiannya lebih cepat lebih bagus. Karena dengan selesai satu masalah beralih ke masalah yang lain itu sangat memudahkan kita untuk bergerak. Itu yang paling penting. Apalagi biasanya mahasiswa itu lebih malas ya kalau udah masuk skripsi gitu. Itu dilawan. Soalnya memang banyak kasus hilang ketika tinggal skripsi saja. DO padahal tinggal skripsi saja itu kasusnya cukup banyak. Kayak jujur ya, saya dulu kayak gitu sempat hilang satu semester gitu. Dan alhamdulillah dapat hidayah gitu kan. Dan alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk dosen bimbing saya dulu, mau bimbing saya sampai selesai. Dan udah selesai gitu kan. Dan ternyata betul, kenapa saya bisa bilang kayak tadi, ternyata dengan menyelesaikan satu masalah dan kita pindah ke masalah yang lain itu sangat memudahkan kita untuk bergerak sehingga bisa lebih leluasa gitu. Mau lanjut kuliah monggo, mau jadi praktisi ya kerja ya monggo gitu, mau bisnis juga gitu. Perpustakaan juga bisa tuh. Ada teman saya yang bisnisnya kayak MUA ya, yang MUA make up artist. MUA. Nah, itu ada juga teman saya gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang sudah mau selesai diselesaikan dan
lagi-lagi kembali ke pertanyaan awal, misalkan setelah ini saya mau ngapain. Oke, itu harus clear juga. Oke, fix aku mau kerja. Iya, kerja di mana? Tentukan aja. Jadi intinya tetap step by step. Nggak usah khawatir ke depan gimana-gimana. Jalani aja dulu. Selesaikan yang ada di depan dulu. Betul, ya. perasaan takut itu kalau bisa dihilangkan dulu. Oke. Insya Allah ada jalan. Kemudian untuk mungkin saya sendiri ya sebagai praktisi. Oke Om, siap Om. Teman-teman sejawat itu apa ya? Lebih mengingatkan lagi sih untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, sehingga pemustaka itu benar-benar punya tempat second opinion. Oke. Jadi bukan dipandang sebagai seperti saya dulu ngiranya tukang jaga buku. Iya. Jadi benar-benar partner yang menyenangkan. Oke. Seperti itu. Ini perlu banget. Untuk ini Mas, kurang satu nih yang sudah menyelesaikan pendidikannya tapi bingung mau ngapain. Oh iya. Sudah menyelesaikannya di bidang pustakawan tentunya. Dan bingung mau ngapain. Kalau dari pandangan saya, disclaimer subjektivitas pribadi antara narsum dan saya. Ya, jadi tetap menggali potensi diri sih. Lagi-lagi harus mengenali diri sendiri, itu penting sekali. Jadi hobi, mungkin dari hobi yang disenangi apa gitu, itu bisa dikembangkan. Saya senang masak gitu ya. Ya nggak apa-apa, walaupun backgroundnya ilmu perpus misalkan, tapi senang masak bisa jadi master chef. Oh iya, ini lupa nih. Nah, gitu. Juniormu ada yang produksi craftingnya udah omsetnya lumayan. Sorry. Oke. Itu dia sekarang full time kerjanya crafting kayu. Maksudnya ya apapun itu kan. Apapun itu, dan saya sempat diskusi ya, semoga beliau juga berkenan jadi narsum karena sementara ini dia masih belum berkenan karena merasa tidak punya kompetensi untuk menyampaikan sesuatu. Beliau memang mengakui kuliah itu membuat dia berpikir lebih dibandingkan memang orang tuanya dulu di mebel. Cuman begitu dia sudah ini, dia mengkondisikan kalau main di mebel besar pemainnya sudah banyak dan pasarnya padat. Akhirnya beliau menggunakan data science tadi yang digunakan itu menganalisa pasar yang bisa dimiliki banyak itu crafting khusus tingkat dan hiasan-hiasan lainnya yang art yang secara bahan baku jauh yang dibutuhkan sedikit. Tapi karena ada nilai art di sana, tangible value-nya, jadi margin up harganya cukup ya untuk menghidupi. Dia sudah nikah bro, walaupun kita berdua nggak dikabari 6 bulan yang lalu. Dia udah nikah dan itu cukup untuk menghidupi keluarganya dan keluarga bapak ibunya sudah nikahin sama keluarga mertuane itu ya, orang mertuanya juga dihidupi dari kesibukannya Basri di crafting kayu. Nah itu untuk contoh salah satu teman kita yang alumni ilmu kepustakawan yang fokus di wirausaha. Ya, semoga beliau berkenan untuk kita undang juga. Amin. Di podcast saya nanti. Amin. Nah itu sih, jadi ya tetap yang paling penting adalah kenal sama diri sendiri. Apapun backgroundnya, apapun yang dipelajari, itu sebenarnya justru memperkaya kita, mendukung kita untuk menjalani hidupnya. Gitu. Jadi diawali dengan identifikasi diri dulu ya. Ya mungkin itu dulu ya yang kita sampaikan. Ini udah 1 jam lebih bro. Nggak kerasa ya. Oke, ini udah 1 jam lebih. Sementara itu dulu yang kita sampaikan. Nanti bila ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan atau apa, nanti tinggalkan saja komentar di link video ini nanti, atau nanti ada link nomor ininya juga. Linknya nomor saya sih nanti saya sampaikan. Atau kalau minta nomornya langsung narsum, ingin diskusi sesuatu tentang kepustakawan juga nanti akan saya berikan, tapi kontak aja via link yang ada di bawah. Oke. Sekian dulu dari kami berdua. Terima kasih. Sekian. Karena mohon maaf ya kalau ada misalnya yang kurang berkenan, salah, apalagi yang sudah melibatkan institusi tertentu yang cukup sensitif untuk dibahas itu. Oke, ya untuk itu kita mohon maaf. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.